atas anugerah Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, diberikan kebahagiaan, keselamatan kita di tempat ini untuk bersama-sama melakukan press conference. Dan juga kepada sahabat saya yang walaupun hari ini tidak hadir dari Nasdem karena kebetulan ada upacara dan kemarin beliau sudah mengkonfirmasi. Dan yang paling saya cintai hari ini yang penuh komitmen dan mempunyai idealisme yang sangat kuat dalam berdemokrasi, sahabat saya, rekan-rekan saya dari Partai Gerindra. Aplaus dulu untuk beliau. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepedulian dan bantuan rekan-rekan dan semua pihak dan relawan. Ada relawan, tokoh masyarakat, para pemuka agama, kalangan milenial, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan moralnya untuk mengarungi tahapan Pilkada Badung. Tanpa dorongan itu niscaya saya tidak akan memiliki cukup keberanian terjun ke politik praktis yang penuh tantangan dan misteri seperti Pilkada Badung ini. Sebelum menginjak kepada pernyataan sikap saya atas dinamika politik yang terjadi saat ini terkait diri saya, diri kami berdua, izinkan kami menceritakan sedikit bagaimana proses sampai kami berada pada titik ini dan sampai bisa bertemu dengan rekan-rekan media sekalian. Sampai sekarang saya masih ingat bagaimana keterkejutan saya saat saya dilamar menjadi bakal calon Bupati Badung oleh Koalisi Rakyat Badung Bangkit. Kurang lebih pada awal bulan Juli 2020, sahabat-sahabat saya dari Koalisi Rakyat Badung Bangkit datang ke rumah saya. Tentu sudah memenuhi beberapa kualifikasi mungkin, sehingga beliau itu datang menghubungi saya, datang ke tempat saya. Perlu perenungan yang cukup lama sebelum saya menyatakan kesanggupan untuk diusulkan oleh KRBB. Selain tidak punya pengalaman berpolitik praktis, saya juga perlu merenungkan apakah kehadiran saya akan membawa manfaat bagi orang banyak. Selama ini dalam menjalani profesi maupun aktivitas sosial, saya selalu berusaha di jalan yang lurus, selalu berjalan seiring dan sepenanggungan dengan kawan yang bersama-sama berjuang. Bahkan kepada pihak yang berseberangan pun selalu saya menjalin hubungan baik, di mana perbedaan demi perbedaan adalah sesuatu yang indah untuk diharmoniskan. Karena itu dalam proses politik, saya berusaha mencari kawan yang mau dan ikhlas mengulurkan tangan dalam perjuangan yang jelas butuh pengorbanan, sekurang-kurangnya pengorbanan waktu. Satu hal yang saya syukuri, sampai kini saya mendapat banyak kenalan baru. Teman-teman jurnalis ini rata-rata adalah kawan baru saya. Walaupun mungkin ada satu dua yang sudah lama, sebagian besar adalah teman baru kami yang betul-betul membimbing dan mengarahkan kami dalam perjalanan ini sampai dengan saat ini. Selain memberi hatinya, mereka juga menitipkan aspirasi bagi saya, berani melakukan perubahan menuju ke titik lebih baik lagi daripada situasi yang sudah baik saat ini di Kabupaten Badung. Hal itu semua yang menguatkan tekad saya bahwa saya sudah berada di jalan yang benar untuk mengabdi secara lebih luas untuk masyarakat Badung. Proses dan mekanisme untuk diusung sebagai bakal calon kepala daerah Kabupaten Badung sudah saya jalankan bersama rekan saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Iwayan Muntre. Mulai dari tahapan di koalisi hingga masing-masing internal partai, Partai Nasdem bahkan sudah menyelesaikan rangkaian proses itu dengan adanya rekomendasi dari DPP partai. Demikian pula baru kita dengarkan dari rekan kami, sahabat kami, Partai Gerindra tetap pada komitmen dan idealismenya mendukung kami. Namun seperti kita lihat bersama, hasil akhir tidak memihak kepada kami. Partai Golkar sebagai pihak yang sebelumnya paling bersemangat mengajukan kami
sebagai pasangan calon ketika menjelang kompetisi dimulai justru berbalik badan meninggalkan kami. Untuk diketahui, persoalan terbesar bukanlah karena kami tidak jadi mengikuti pilkada, bukan itu sama sekali. Namun kami merenungkan mengapa sampai gagal memperjuangkan banyak aspirasi masyarakat Badung yang dititipkan kepada kami. Kami sadar masyarakat yang mendatangi kami dan kami yang datang kepada mereka pasti kecewa. Saat ini di situ pula letak kekecewaan terbesar kami sebagai pihak yang diamanahkan menghadirkan perubahan. Jika ada rekan-rekan yang bertanya apakah saya menyesal sekarang, munafik bila saya menjawab tidak. Tetapi bagi saya tak kurang banyak hal positif yang saya peroleh dari perjalanan sejak sebulan terakhir ini. Pergaulan yang lebih luas, bertemu orang baru, dan masih banyak lagi hal-hal baru yang saya dapatkan. Satu keberuntungan terbesar adalah sampai dengan detik akhir rekomendasi Golkar dikeluarkan, para pendukung masih setia bersama saya. Isu Golkar akan meninggalkan Diat Mika Muntro tidak menggoyahkan semangat mereka untuk terus berjuang dan menolak menyerah. Merekalah pihak-pihak yang kebaikannya tidak mungkin bisa saya balas. Banyak hikmah dari semua ini, kata seorang teman saya, pada saat kita sukses maka teman kita tahu siapa kita. Namun saat kita susah, kita tahu siapa teman kita juga. Untuk diketahui dan dicatat, langkah saya untuk berbuat dan mengabdi masyarakat sama sekali tidak terhenti karena kenyataan saat ini. Sebab saya tanpa berpolitik pun tetap menjadi bagian daripada masyarakat. Saya dilirik oleh partai karena keberadaan saya di tengah masyarakat. Saya adalah milik masyarakat. Saya sejujurnya tidak suka dengan keadaan ini, tapi saya wajib berjiwa besar untuk menerimanya. Sikap ini merupakan tindakan yang merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga Badung. Dan saya mohon kepada semua pihak yang mendorong dan bersimpati kepada kami agar turut berjiwa besar. Kepada Partai Nasdem dan Partai Gerindra yang sudah memberikan rekomendasi kepada kami, saya mengaturkan terima kasih tak terhingga. Meski saya orang baru di kancah politik, rekan-rekan Nasdem dan Gerindra sedikit pun tak ada ragu bahwa saya mampu diberi amanah untuk berkompetisi di pilkada. Kepada sahabat saya di Gerindra Badung juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas dorongan moral yang tidak lelah dipompakan. Dan bahkan setelah saya terbukti tidak ada kesempatan mencalonkan kepala daerah, kami justru berhutang budi kepada Nasdem dan Gerindra karena belum mampu menunaikan komitmen kami untuk menghadirkan perubahan di Badung. Kekuasaan bukanlah tujuan kami. Kekuasaan adalah alat untuk menggapai tujuan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Badung yang berkeadilan sosial. Khusus kepada relawan dan semua pihak yang tidak kenal lelah mendorong dan menuntun saya. Rasanya hanya Tuhan yang mampu membalas kebaikan dan ketulusan hati rekan-rekan semua. Saya percaya persahabatan dan persaudaraan pada hari ini tidak akan putus meski kita tidak lagi dalam satu bahtera bernama pilkada. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, ini catatan dari seorang sahabat saya, pedang yang tajam lahir dari besi yang ditempa panasnya api, bukan dari sejuknya hawa pegunungan. Terima kasih dan selamat siang. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Pak Gerindra dari Gerindra juga menyampaikan bahwa Gerindra adalah partai kecil. Saya tidak setuju istilah tersebut. Gerindra bukan partai kecil. Gerindra dan Nasdem itu adalah partai besar yang selalu berpikir besar untuk mencapai masyarakat Badung lebih baik. Justru dari
yang kecil ini harus punya tekad menjadi besar. Langkah yang dilakukan oleh Partai Gerindra patut saya dan kita semua, para relawan semua, berikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Daripada kita bilang diri kita besar, tetapi ternyata pikirannya kecil. Ini yang bahaya. Bergaullah pada orang-orang besar supaya kita berpikiran besar, jangan yang kecil-kecil kita bergaul. Nah ini patut saya koreksi sedikit. Bagi saya itu Gerindra sama Nasdem bukan partai kecil. Nah demikian. Selanjutnya saya berbangga kepada berada bersama Partai Gerindra dan Partai Nasdem, dan saya bangga bersama senior saya, karena tadi Pak Ngurah bilang saudara saya, adik saya tersayang. Saya bangga dan juga hormat karena kami berdua adalah saling menyayangi dengan Pak Gusti Ngurah Agung Diat Bike. Kami sejalan, kami sehati, berharap membangun Badung lebih baik. Dan saya dengan Pak Ngurah Diat Bike, Gusti Ngurah Agung Diat Bike ini adalah bersama-sama. Saya mengerti betul, saya paham betul siapa beliau sebenarnya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sebetulnya ungkapan perasaan, karena beliau ini adalah senior saya di Ikatan Notaris Indonesia. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Ngurah Diat Bike menyampaikan juga menyesal. Sebetulnya tidak ada penyesalan. Kalau saya ditanya apakah Pak Wayan Munter kecewa, saya kecewa. Saya kecewa. Kenapa saya kecewa? Dengan tegas saya sampaikan, karena apa yang dilakukan oleh induk partai saya, Partai Golkar. Saya sekarang masih duduk di Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM dan juga Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Golkar Bali. Apa yang dilakukan oleh induk partai saya, yang mana memproses saya dari bawah, dari proses terbentuknya namanya KRBB, sampai akhirnya direkomendasikan ada 3 partai yang bergabung, yang menjadi inisiator adalah Partai Golkar. Setelah diajukan kepada provinsi dari KRBB ke induk, pengurus DPD-nya masing-masing direkomendasikan kepada, diberikan pengantar untuk diajukan kepada DPP masing-masing. Akhirnya ternyata yang lolos itu hanya DPP Gerindra dan Nasdem. Partai Golkar, induk partai saya, padahal saya kader Golkar yang sudah membangun Golkar dari Badung dan juga mau ikut membesarkan Partai Golkar, akhirnya tidak dikeluarkan rekomendasinya. Ada apa? Saya tidak tahu. Ada apa sebetulnya di tingkat elit Partai Golkar? Saya tidak tahu. Kenapa keputusan tersebut terjadi? Saya juga tidak tahu. Makanya sampai duduk di sini saja, saya masih ingin bertanya. Saya masih ingin bertanya, ada apa sebetulnya? Kalau dasar pertimbangan dari Partai Golkar adalah survei, dan kalau memang dasar pertimbangan Partai Golkar adalah selalu ingin bekerja dengan penguasa, bersama-sama dengan penguasa, pertanyaan saya timbul sebagai kader, kenapa tidak Denpasar, Jembrane, dan juga Tabanan berkoalisi dengan partai penguasa? Itu juga saya belum tahu jawabannya bagaimana bisa terjadi seperti itu. Saya ini di sini bertanya. Selanjutnya, kalau berbicara survei, saya tahu proses, sedikit mengikuti proses Denpasar. Berarti saya syukuri, dan saya syukuri dan berharap bahwa survei calon Golkar di Denpasar itu adalah melebihi
dari calon PDIP. Kan begitu pemikiran saya jadinya. Tetapi saya tidak berani menyatakan apakah itu betul, saya tidak berani. Karena posisi saya duduk di sini menyampaikan bahwa masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Tapi siapa? Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com, baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.